Ya, sebenarnya sih ini sesuatu yang besar sekali ya. Tapi nggak tahu kenapa, kalau kita tanya beberapa orang, baik yang umum maupun yang, eee, menganalisa ekonomi dunia, itu seringkali tidak menyebutkan hal-hal yang mengejutkan sebenarnya. Ini sesuatu yang besar. Coba kalau misalnya kita cari, di internet, baik di Google, baik tanya ChatGPT atau AI lainnya, kita masukkan kata kunci Magnificent Seven. Kalau di YouTube ya, atau Google gitu, dia akan menampilkan apa? Sebuah film legendaris, ya, di mana ada 7 koboi yang datang berkumpul untuk melawan kezaliman. Nah, tapi sebenarnya pada saat ini, judul film itu, Magnificent Seven itu, kemudian menjadi sebuah julukan lagi untuk sesuatu yang cukup besar pada zaman ini. Ya, gimana itu sebenarnya? Nah, bayangin begini. Kalau ekonomi dunia itu adalah warung kopi, warung kopi. Dulu yang pegang kasir itu negara. Sekarang yang pegang siapa? Yang pegang kasir, bukan presiden, bukan menteri keuangan, bukan bank sentral, tapi 7 perusahaan teknologi dunia. 7. Nah, kalau 7 itu apa? Kita akan ingat ada 7 koboi, tapi bukan mereka. Bukan juga 7 samurai, apalagi 7 kurcaci, tapi 7 perusahaan Silicon Valley. Para analis menyebut mereka Magnificent Seven. Kedengarannya memang kayak judul film koboi. Padahal ini bukanlah film. Ini realita. Ini ekonomi dunia. Dan yang lebih gila lagi, lebih dari 35%, ya 35% nih kenaikan indeks saham Amerika datang dari 7 perusahaan ini saja. Kalau kita lihat grafik dari S&P 500 growth, ya, kita akan melihat bahwa bagian besar yang berwarna merah itu adalah Magnificent Seven. Apa artinya itu? Artinya adalah kalau 7 perusahaan ini batuk nih, pasar saham dunia bisa langsung pada demam semuanya. Nah, kalau mereka pilek gimana? Nah, bukannya demam lagi, ekonomi global bisa masuk ICU. Pada masuk ICU, rumah sakit muat nggak tuh? Dunia bisa down. Dulu kita bilang ya, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Nah, tapi sekarang gimana? Ekonomi dunia itu malah ngelawan, ngebandel. Ekonomi dunia malah taruh setengah telur dari planet bumi ini di dalam keranjang yang disebut dengan Silicon Valley. Oh, mengerikan, mengkhawatirkan, apakah sesuatu yang hebat? Jadi apa sih sebenarnya itu Magnificent Seven ini? Magnificent Seven di dunia sekarang itu? Coba lihat tuh, ada Wall Street. Istilah Magnificent Seven muncul karena adanya fenomena unik. 7 perusahaan ini ya, mendominasi kapitalisasi pasar dunia. Memimpin inovasi AI. Kemudian menjadi motor utama pada pasar saham Amerika. Pasar saham Amerika mempengaruhi dunia. Sekarang kita coba lihat ya datanya tentang kapitalisasi pasar ini ya. Lihat nama-nama perusahaan itu, ada 7 perusahaan, mulai dari Apple sampai Tesla. Lihat juga berapa kapital mereka masing-masing. 3 triliun dolar dan seterusnya. Sampai Tesla punya 800 billion dolar lebih. Jadi kalau digabung semuanya, apa yang terjadi? Nilai mereka bisa menyamai ekonomi sebuah negara yang besar sekalipun. Contohnya, Jepang, ya, negara yang dulu sempat jadi ekonomi nomor 2 terbesar, sekarang mungkin masih masuk di dalam 5 besar dunia. GDP-nya
itu sekitar 4 triliun dolar. Nah, sedangkan kapitalisasi pasarnya Apple saja sudah 3 triliun dolar. Bayangkan, ya. Bayangin deh, kalau negara itu bikin sebuah kebijaksanaan ekonomi untuk skala nasional negara itu. Kemudian perusahaan itu, perusahaan Apple misalnya atau apa, membuat update softwarenya. Nah, mana di antara mereka yang sebenarnya bisa mempengaruhi dunia? Kadang ya, update software itu lebih bisa membuat dunia bergoyang. Sebuah joke dalam realita ekonomi dunia. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk melihat apa itu sebetulnya perlombaan yang terjadi di masa perkembangan AI saat ini. Ada perlombaan infrastruktur AI. Ya, kalau kita pernah masuk ke dalam sebuah infrastruktur AI data center ya, itu kita akan melihat banyak sekali GPU rack di sana ya. Semuanya bergerak. Nah, yang sedang terjadi sekarang sebenarnya bukan sekedar boom AI, tetapi ini adalah perlombaan infrastruktur AI terbesar di dalam sejarah manusia. Ya kira-kira estimasi untuk biaya belanja untuk kebutuhan AI ini pada tahun 2026 ini ya, masih estimasi ya, itu bisa mencapai sekitar 650 sampai 700 miliar dolar ya. Ini cuma untuk infrastrukturnya saja. Nah, untuk memberikan perspektif ya, itu hampir ya sekitar dari kalau kita lihat GDP-nya Amerika, yaitu ada sekitar 2% dari seluruh GDP Amerika. Ya. Itu hanya untuk infrastruktur. Nah, kalau kita lihat misalnya untuk capek AI ya, Amazon itu mengeluarkan 200 billion dolar. Nah, Alphabet itu 180, Microsoft 140 billion, Meta 125 billion. Nah, kalau pengguna Meta nih, pengguna Microsoft nih, ya, ikut nyumbang tuh di situ. Perusahaan teknologi sekarang itu lagi ngebangun data center raksasa. Sebagian ada di Indonesia. Mungkin. Siapa yang punya? Terus apa lagi ya? Mereka bangun selain data center raksasa tadi ada superkomputer AI. Kita tahu, ya. Ada teknologi-teknologi terbaru yang saat ini sedang dikembangkan. Terus apa lagi? Ya jaringan chip tentu saja untuk GPU. Mungkin kita ikut di sana, atau mungkin kita sama sekali jauh dari perkembangan itu. Kita tertinggal jauh. Nah, kalau dulu itu ya negara berlomba bikin apa? Ya, kita mungkin masih di sana. Berlomba untuk membuat kapal perang, tank untuk tempur, pesawat untuk tempur. Apalagi saat ini sedang terjadi peperangan. Tetapi kita juga sudah melihat di sana ada AI yang mengalahkan kebesaran fisik. Nah, sekarang itu perusahaan-perusahaan itu terus apa? Berlomba bikin apa sih mereka itu? Perusahaan teknologi besar itu. Ya bikin server. Kelihatannya apa? Cuma kotak besi yang diam. Ya. Beda dengan kapal perang, beda dengan tank, beda dengan pesawat tempur. Ya, cuma mesin. Kotak besi. Tapi ya, kotak besi ini lagi ngapain? Lagi belajar menggunakan ilmu pengetahuan untuk menggantikan otak manusia. Belum ya, menggantikan hati manusia belum. Dia mencoba untuk menggantikan otak manusia. Kita akan berikutnya melihat masing-masing dari 7 koboi. 7 koboi. Kita akan nanti mulai satu persatu. Oke, kita lihat satu persatu ya, peran masing-masing dari 7 koboi di masa teknologi AI ini. 1, Nvidia, penjual bahan bakar untuk AI. Dia kayak GPU wafer ya.
Di dalam dunia AI ya, raja chip saat ini adalah Nvidia. Hampir semua model AI besar itu dilatih dengan menggunakan GPU mereka. Ya, sempat ada waktu itu juga pesaing Nvidia dari China. Ya, sampai saat ini kualitasnya masih belum mampu mengimbangi Nvidia ini ya. Kalau AI itu diibaratkan sebagai mobil balap, maka Nvidia itu sebagai apanya? Sebagai pom bensinnya ya. Pom bensin. Ada banyak analis menyebut Nvidia sebagai Saudi Aramco-nya untuk era AI saat ini. Nah, kemudian kita akan melihat ya, Cloud Empire ya. Ini di masa saat seperti ini, internet, AI, maka cloud itu akan memiliki peran yang sangat besar sekali. Dia itu bukan semacam, ya memang data center hyperscale, scale hyper. 3 perusahaan yang mendominasi cloud ini ya, cloud AI, itu bukan lain dan bukan tidak Microsoft, Amazon, Alphabet, ya. Mereka menjual apa? Mereka menawarkan apa? Computing power, API AI, platform developer. Nah, ini punya peran yang sangat penting sekali. Perhatikan juga misalnya apa? OpenAI cluster, Gemini AI, ya sudah tidak asing bagi kita. Untuk sebagai contoh, ya kita mungkin dapat tahu nih ya, Microsoft itu bermitra dengan siapa? Dengan OpenAI. Amazon itu mendukung apa? Anthropic. Google kemudian terkenal dengan Gemini-nya. Ini ya, jadi seperti apa ini? Ini udah seperti perusahaan tambang emas. Tapi yang kaya bukan penambangnya. Yang kaya adalah yang jual skopnya. Beda banget ya dengan Freeport. Sekarang kita masuk ke monetisasi AI-nya. Ads targeting grafik ya, bisa dilihat. Raksasa monetisasi AI itu adalah Meta Platform, Alphabet Incorporation. AI mereka digunakan untuk apa? Iklan, rekomendasi konten, analisis perilaku pengguna. Nah, sekarang tuh apa? AI ya. AI itu sekarang tahu kamu tuh lagi galau, lagi lapar, lagi patah hati, dan tiba-tiba muncul iklan diskon pizza dan terapi hati. Nah, terus Apple gimana, Bang? Apple itu punya strategi yang berbeda. Yang paling unik adalah mereka tidak ikut perang data center. Nah, kenapa tuh? Capex mereka itu jauh lebih kecil. Ya. Jadinya, strateginya itu AI langsung diperangkat. Artinya apa? AI-nya itu berjalan di iPhone, nggak pakai cloud. Nah, kalau perusahaan lain bikin AI sebesar stadion, ya, jadi Apple itu cuma bikin AI yang bisa masuk ke saku celana lo. Dimasukin tuh ke celana. Aduh. Nah, terus kalau Teslanya gimana? Yang sekarang terkenal banget kan itu. Nah, Tesla itu robot taksi, Optimus Robot gitu. Ya, dia itu mimpinya beda. Tesla itu punya mimpi yang berbeda. AI itu dibuat untuk apa? Untuk mobil otonom, untuk robot humanoid dan robot taksi. Nah, dia tidak berfokus kepada data centernya, tetapi memanfaatkan mereka dengan membuat mobil otonom, mobil yang jalan sendiri. Tinggal perintah aja, dia bawa lu dengan nyaman. Nah, kalau rencana ini berhasil, apa yang terjadi suatu saat nanti? Ya, supir taksi bukan manusia lagi, tapi robot. Ya. Terus apa? Robotnya itu nggak minta uang rokok, nggak mainin argo.
Sekarang kita masuk deh nih ke paradok besar ya. Ini tentang duit. Lihat itu ya, ada cash flow chart. Sekarang muncul paradoks yang menarik sekali. Perusahaan teknologi sangat kaya, tapi mereka mulai kehabisan cash. Kehabisan cash. Datanya gimana? 432 miliar dolar free cash flow itu berasal dari apa? Stock compensation. Artinya gimana, Bang? Sebagian keuntungan mereka itu bukan uang tunai, tetapi dalam bentuk saham. Nah, kalau di warung kopi, ini seperti bayar kopi pakai janji. Janjinya gimana? Bang, kopi dulu ya. Nanti saya bayarnya pakai saham. Buset dah. Dulu ya di tahun 1980-an, ekonomi Jepang itu betul-betul bersinar, cerah, bergeliat. Dan kemudian pada akhir tahun 80-an, masuk ke tahun 90-an, bubble terjadi. Ekonomi mengalami gelembung yang terpecah. Nah, demikian juga dengan AI ini ya. Ada yang disebut dengan risiko AI bubble. Ada berapa risiko yang besar? Ada 3 risiko yang besar yang jarang dibicarakan orang. 1, risiko AI bubble-nya itu adalah apa itu? Tahun 2000 itu pernah terjadi yang disebut dengan .com bubble. Ya, itu dulu gimana .com itu betul-betul menjadi incaran orang ketika internet sudah mulai dibangun. Ya. Ketika itu perusahaan internet itu dibangun dengan sangat cepat sekali. Tapi akhirnya ya banyak yang bangkrut dengan permainan jual beli .com itu. Lah terus pertanyaannya apa, Bang? Ya, itu akan mungkin saja terjadi lagi kan. Kemudian risiko yang kedua, ketergantungan pada startup AI. Nah, kita tahu ada OpenAI, ada Anthropic. Ya. Jika startup AI itu gagal, apa yang terjadi? Permintaan computing bisa jatuh. Ya. Begitu kepleset, langsung kacau. Data center yang gede-gede itu, data center raksasa bisa menjadi kota hantu yang tidak berguna. Itu disebut kota hantu digital. Ya, bayangin deh lo, kota-kota hitam, isinya chip, tetapi ternyata gagal, gak bisa dipakai. Dan dunia akhirnya tidak mempergunakan itu. Semua yang dibangun itu akan menjadi sia-sia, menjadi kota hantu yang mengerikan. Mudah-mudahan nanti gak ada robot yang keluar dari situ. Robot keluar dari situ, bikin sendiri, gabungin chipnya yang gak dipakai itu. Waduh, terus datang deh tuh, diam-diam merayap gitu. Nah, risiko ketiga, regulasi global ya. Kita udah tahu ya, EU ya, perkumpulan negara-negara Eropa sudah mulai membicarakan itu, membuat apa? Regulasi seperti apa? Digital Market Act. Itu bisa untuk membatasi kekuatan daripada big tech itu tadi ya. Tapi mungkin ada bagusnya juga ya, ada penyeimbang. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan dunia. Apakah dunia hanya mau menggunakan saja tanpa peduli? Akan ada dominasi, akan ada penghalangan, dan sebagainya. Mungkin juga sebagian orang menganggap ini adalah bagian seru. Bagaimana kalau misalnya big teknologi itu bisa menjadi seperti negara. Magnificent Seven itu sekarang bisa memiliki kekuatan seperti negara. Ya. Negara punya apa? Punya tentara, punya pajak, punya wilayah. Dan kalau perusahaan teknologi ini punya apa? Mereka ini punya data, punya AI, dan punya platform global. Ya. Nah, masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Bagian mana yang akhirnya paling mempengaruhi manusia? Kalau dulu kita misalnya ditanya, negara lu apa? Sekarang yang ditanya bukan seperti itu. Ya, kita tuh mulai menanyanya apa? Kamu warganya
Apple atau Android yang menguasai, yang mengatur hidupnya telah berubah. Ya, cukup dramatis sih ya. Tapi ya memang kita juga harus menutup dengan dramatis. Magnificent Seven itu ya bukan sekedar perusahaan teknologi biasa. Mereka adalah arsitek ekonomi AI global, penguasa infrastruktur digital, dan aktor geopolitik baru. Saat ini, sekitar 700 miliar dolar per tahun diinvestasikan untuk AI. Ini sebuah taruhan terbesar dalam sejarah kapitalisme. Sebuah taruhan besar bernilai 700 miliar dolar per tahun. Jika taruhan ini berhasil, ya dunia akan mengalami revolusi produktivitas. Namun, bayangkan juga jika gagal, kita mungkin akan menyaksikan AI bubble terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah kegagalan yang belum terbayangkan bagaimana nanti akibatnya. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Nah, kalau komputer tiba-tiba jadi lebih pintar dari manusia, tolong jangan marah-marah. Jangan marah. Karena yang bikin dia pintar adalah juga para manusia. Masalahnya adalah kadang manusia sendiri yang lupa memakai otaknya. Terima kasih sudah menyaksikan.